para pembicara yang luar biasa hebat dari Universitas Padjadjaran udah kita lihat di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu dan juga para pejuang PTN ya, kalau di GO disebutnya. Ada nuklir, ada berdasar, kalau untuk yang spesialis jadi leader lah gitu di Indonesia. Nah, ini contoh nih yang sudah exchange begitu ya, diantaranya ke Cina dan juga ke Hiroshima. Lulusan Fakultas Farmasi Unpad sudah terrekognisi secara internasional. Ini pengalaman bekerja di BPPT, teman-teman mahasiswa ikut program risetnya, kemudian ini di perusahaan BUMN, di PTBA. Adik-adikku yang saya banggakan, Pak Irfan ini alumni Ganesha Operation juga ya, Pak Irfan ya. Jadi beberapa mata kuliah di kami ini dosen pengajarnya adalah dari luar ya. Ini dosen pengajarnya dari Belanda, satu orang, Profesor Johan Karemans. PB itu sekarang kita alhamdulillah untuk subjek economics dan econometrics masuk ke dalam kategori 500 besar dunia. Boleh nggak ikut dua-duanya? Jawabannya adalah tidak boleh ya. Silakan kalian tentukan mau pakai nilai UTBK atau mau ikut ujian mandiri. Doa saya semoga berhasil semua nih untuk adik-adik bimbingan belajar GO ya. Sukses! Terima kasih, selamat siang adik-adik semua ya, dari Sabang sampai Merauke ya, sampai 1000 ya saya lihat ini, sampai full capacity di Zoom-nya ya. Baik, jadi saya akan memperkenalkan tentang program studi sarjana farmasi Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran ya. Nah, jadi tentunya ya, tak kenal maka tak sayang ya. Kalau tak sayang jadi nggak dipinang gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan saja, mungkin kemarin masih ada yang galau ya, saya mau ngambil jurusan apa dan lain sebagainya ya. Nah, mungkin setelah pemaparan ini, mungkin ada beberapa adik-adik semua ini yang tertarik masuk ke Fakultas Farmasi ya. Jadi di sini kita sudah lihat ya, Fakultas Farmasi Unpad ini sudah lama ya, berdirinya 1959. Sekarang ini kita sudah BS ke-63 ya, 63 tahun. Ada apa sih di Fakultas Farmasi Unpad? Kita mempunyai 5 prodi ya. Salah satunya adalah prodi sarjana farmasi ya, yang tentunya nanti prodi yang pertama kali kalian akan masuki ya dari jenjang SMA. Nah, kemudian ada apa saja sih? Apa sih yang dipelajari di Fakultas Farmasi? Jadi sebenarnya di Fakultas Farmasi itu terbagi kepada 4 departemen. 4 departemen ini adalah 4 bidang keilmuan. Yang pertama ada Departemen AFKM ya, atau Analisis Farmasi dan Kimia Medisinal. Nanti di sini adik-adik akan belajar tentang cara analisis obat ya. Berapa persen sih kadar paracetamol dalam suatu obat, berapa persen sih kadar zat aktif ini dalam suatu obat, apakah memenuhi syarat atau tidak. Nah, akan dipelajari di Departemen AFKM. Selain AFKM ada juga Departemen Biologi Farmasi. Nah, kalau biologi farmasi ini adalah hubungannya dengan bahan alam. Ya, kita kenal ya, Indonesia kaya akan bahan alam. Ada obat jamu ya dan lain sebagainya ya. Nah, kita akan pelajari secara total di Departemen Biologi Farmasi. Selain itu, kita ada juga Departemen FFK atau Farmakologi dan Farmasi Kliniknya. Kalau di sini kita akan mempelajari bagaimana sih mekanisme obat itu dapat menyembuhkan suatu penyakit tertentu. Ya, kemudian kita juga akan mempelajari bagaimana cara konseling, memberikan konseling kepada pasien nanti di apotek lah, atau di rumah sakit, atau di fasilitas kesehatan lain. Dan terakhir adalah Departemen FTF atau Farmaseutika dan Teknologi Farmasi. Nah, kalau di sini adik-adik nanti akan belajar tentang bagaimana cara membuat obat ya. Mulai dari cara yang paling sederhana, digerus ya, obat itu digerus pakai mortir dan stemper, sampai cara membuat obat dengan mesin-mesin yang canggih ya. Membuat tablet, membuat sirup, membuat ampul, sediaan-sediaan steril, dan lain sebagainya. Nah, itu saja sih yang akan kita pelajari nanti selama 4 tahun ke depan ya. Tetapi di farmasi ini jangan takut. Kalau misalkan adik-adik IPK-nya bagus ya, performa dalam kuliah bagus, S1 farmasi ini dapat diselesaikan dalam waktu 3,5 tahun saja ya, gitu. Kemudian kita lihat. Nah, alhamdulillah ini adalah kabar yang menggembirakan. Pada tahun 2022 awal kemarin, semua jenjang
prodi kita sudah terakreditasi internasional, ya, bukan nasional lagi nih, internasional dari akreditasi nasional ASIN namanya, ya, ini dari Jerman. Jadi lulusan Fakultas Farmasi Unpad sudah terrekognisi secara internasional, ya. Jadi adik-adik tidak lapangan pekerjaannya tidak hanya di Indonesia saja, bisa ke luar negeri tentunya, ya, bisa juga ke Eropa. Nah, ini kita juga alhamdulillah ditunjang dengan SDM yang terkualifikasi nasional maupun internasional. Kita punya 14 ya. Sekarang baru hari kemarin kita menambah lagi 1 guru besar. Jadi sekarang Fakultas Farmasi mempunyai 14 guru besar atau profesor ya. Selanjutnya, nah, mengapa sih memilih program studi sarjana farmasi Unpad? Nah, ini data-data di tahun kemarin ya, saya ambilnya tahun kemarin karena data sekarang masih belum muncul ya. Nah, pada tahun 2021 ini dari SNMPTN ini Fakultas Farmasi Unpad ini masuk ke dalam 10 besar ya. Kemudian di jalur SBMPTN tentu saja Fakultas Farmasi ini menduduki peringkat ketiga ya di Unpad. Nah, kemudian kita lihat ya, masa depan kita cerah atau tidak ya kalau masuk farmasi gitu ya, tentu saja cerah ya, insya Allah cerah. Karena apa? Karena kita lihat 10 pekerjaan yang mempunyai bayaran tertinggi ini, salah satunya adalah farmasis ya. Farmasi ini diambil dari beberapa sumber ya, tentu saja. Kemudian apa saja sih peluang kerja? Kalau mungkin adik-adik hanya mengenal farmasis atau apoteker itu hanya di apotek, dia duduk termenung di apotek gitu, tidak ya, tidak seperti itu. Peluang kerjanya sangat-sangat luas ya. Di sini kalian adik-adik nanti bisa di industri farmasi ya. Kemudian di farmasi rumah sakit ataupun di apotek, mau buka apotek sendiri atau menjadi penanggung jawab apotek ya. Pelayanan farmasi di pemerintahan ya, atau di puskesmas dan lain sebagainya, menjadi seorang pendidik ya seperti saya, menjadi dosen ya, menjadi guru dan lain sebagainya, kemudian menjadi juga seorang bisnismen ya, pedagang besar farmasi, bisa seperti itu ya. Jadi banyak sekali prospek kerja untuk lulusan farmasi. Dan alhamdulillah alumni kita sudah tersebar merata ya, alumni Unpad. Jadi mau tanya di industri mana, pasti di sana ada alumni Unpad ya. Nah, selanjutnya fasilitas ya. Fasilitas farmasi Unpad tentunya kita mempunyai 3 gedung utama ya. Yang satu khusus itu gedung dekanat untuk kegiatan administrasi, dan kita punya 2 gedung laboratorium ya. Yang masing-masing gedung itu 3 lantai ya. Kita ya tentu praktikum lebih banyak ya porsinya daripada kuliah gitu ya. Di sini peralatan laboratorium juga alhamdulillah kita sudah cukup lengkap. Ada sarana pendukung, ada apotek pendidikan ya. Apotek pendidikan kita ada di daerah Dago ya. Itu kita kerjasama dengan Kimia Farma Unpad ya. Ada perpustakaan, ada grow hub, ada CBT center, kantin, sarana olahraga dan lain sebagainya ya, banyak sekali. Nah, ini prestasi mahasiswa ya. Jadi tadi pun sama Dr. Yulia sudah disebutkan ya, jangan sampai kita kuliah di Unpad itu hanya belajar saja ya, hanya praktikum saja, tidak seperti itu. Kita di Unpad juga akan berlatih soft skill ya. Nah, jadi adik-adik di sini ini kita lihat kakak-kakak kelas kalian, akang teteh kalian ini ternyata berprestasi juga di bidang kemahasiswaan ya. Jadi kita nanti akan ada banyak sekali UKM ya. Salah satunya adalah UKM Kemapar ya, atau keluarga besar farmasi. Wah, di sini kita lihat Kang teteh kalian itu sudah juara ya, juara di berbagai event nasional maupun internasional ya. Nah, ini jalur masuk saya kira sudah tidak ada masalah. Nah, tetapi yang mau saya perkenalkan adalah jalur masuk via Smooth Unpad ini kita terbagi 2 ya. Ada yang kelas reguler, ada yang kelas internasional. Nah, apa sih beda kelas reguler dan kelas internasional ya? Kita lihat di sini. Nah, kalau dulu kelas internasional ini kita hanya buka untuk mahasiswa asing saja. Ya, mungkin 3 tahun yang lalu ke belakang itu masih
kita menerima hanya mahasiswa asing. Nah, tetapi sekarang kelas internasional ini mahasiswa atau orang Indonesia berkesempatan untuk masuk di kelas internasional. Ya, apa saja sih kelebihan dari kelas internasional? Di sini kita lihat ya, kelas internasional ini kalian akan diberikan fasilitas, tentunya fasilitas yang berbeda dengan kelas reguler ya. Kemudian nanti akan ada kalian berkesempatan untuk kuliah di universitas partner kita. Nah, sekarang kita sudah mempunyai 2 universitas partner ya. Yang pertama Universitas of Groningen dari Belanda, ya, Nederland. Kemudian yang kedua adalah University Science Malaysia, ya, ini yang berada di Penang, ya, Penang di Malaysia. Nah, jadi nanti kalian di semester 7 atau semester 8 akan mendapatkan kesempatan untuk kuliah di sana atau untuk menyelesaikan penelitian, misalkan penelitian di sana. Nah, itu adalah kesempatan yang tidak dimiliki oleh kelas reguler, ya. Nah, sekarang juga kami sedang menjajaki kerjasama dengan universitas luar negeri yang lain ya, supaya nanti adik-adik mahasiswa itu mendapat banyak pilihan ya, mau outbound-nya nanti di universitas mana, jadi banyak pilihan ya. Nah, tentunya kelas internasional ini kita sudah mempunyai lebih dari 200 alumni ya. Nah, jadi ini kesempatan yang bagus untuk adik-adik kalian, untuk adik-adik ya. Jadi coba dipikirkan, wah, kenapa kita tidak memilih kelas internasional ya. Pertama kan kita sudah terakreditasi ASIN ya, terakreditasi internasional ya. Kemudian kesempatan untuk outbound-nya, untuk melihat cara belajar di luar negeri seperti apa, kelas internasional itu ada ya. Jadi, dan yang ketiga, dari pengalaman tahun kemarin ternyata yang daftar di kelas internasional ini lebih sedikit ya dibanding yang mendaftar di kelas reguler. Dan tentunya ini menjadi peluang yang bagus ya. Peluang bagus karena apa? Nanti karena peluang untuk diterimanya lebih besar. Ya, itu untuk kelas internasional. Jadi di sini kita lihat adik-adik, ini adalah medsos kami yang dipunyai ya, adik-adik untuk updating informasi dan lain sebagainya, boleh untuk follow, subscribe dan lain sebagainya. Di Facebook ada ini, di Twitter ada, di YouTube-nya ada, di IG-nya FM Unpad, ataupun mau bergabung di Telegram kami di keluarga FF Unpad ya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, mangga silakan boleh dikirim email ke email di sini untuk khusus untuk yang pertanyaan sarjana farmasi ya, ataupun silakan kunjungi website kami di alamat tersebut. Ya, mungkin segitu saja pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, adik-adik sudah di-capture ya tadi ya medsosnya Fakultas Farmasi. Yuk, yang masih pertanyaan-pertanyaannya spesifik banget silahkan untuk memanfaatkan media sosialnya Fakultas Farmasi yang tadi di-share oleh Dr. Sandra ya. Nah, wow, ini kalau saya lihat dari kolom chatnya udah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ini membuktikan animo adik-adik kita terhadap Fakultas Farmasi ini luar biasa ya, Pak Sandra. Ya, saya mau langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaannya bagus-bagus nih. Yang pertama, ini lewat seleksi SMUP ini tesnya menggunakan TKB atau tes kompetensi belajar ya. Nah, ini pertanyaannya, adakah mata uji yang bobotnya lebih besar sehingga harus saya prioritaskan untuk dikuasai supaya bisa tembus ke farmasi Unpad? Itu katanya Pak. Baik ya, saya mencoba menjawab, mungkin nanti dikoreksi kalau ada salah oleh Pak Dandi ya. Jadi sebenarnya untuk TKB atau ujian SMUP itu adalah global ya. Jadi global, jadi tidak ada khusus misalkan kalau ke farmasi bobotnya ini harus bagus di materi ini, tidak ada ya. Jadi nanti nilainya adalah nilai total global ya. Jadi nanti misalkan nilai TKB hasilnya nilai TKB-nya sekian ya, nanti di ranking berdasarkan nilai TKB tersebut ya, ataupun mau memilihnya nilai dari UTBK ya, misalkan malas lagi ujian SMUP ya, nilai UTBK saja ya, tentu saja nanti dari nilai UTBK itu nanti akan di ranking ya. Jadi yang di ranking, yang dilihat itu adalah nilai total UTBK ya, seperti itu.
Oke, hatur nuhun. Nah, ini pertanyaannya banyak tentang tes nih. Kayaknya adik-adik kita udah semangat ikutan tesnya nih, Bapak. Sekarang kita masuk dulu ke sesi ketiga. Hatur nuhun Pak Sandra. Saya akan berpindah ke Ya, sesi sama-sama, berikutnya. Ibu. Adik-adik, simak ya. Di sesi ketiga ini kita akan menyimak pemaparan berkaitan dengan Fakultas Kedokteran Gigi. Ini sesaat lagi akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Dr. Gigi Sri Susilawati MKes selaku Wakil Dekan 1 Bidang Pembelajaran Kemahasiswaan dan Riset Fakultas Kedokteran Gigi.